Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya tidak sedikit orang yang mengalami ataupun terkena kutu air. Ya, jadi ini adalah penyakit jamur ya, disebabkan oleh jamur. Jadi, kalau dalam bahasa medisnya, ini disebut dengan tinea pedis. Infeksi jamur ini ya biasanya itu mengenai sela-sela jari, ya jari kaki. Ya baik kanan, baik kiri, bisa mengenai usia berapa saja, ya gender apa saja. Kemudian nanti dia bisa menyebar ke area kaki. Kondisi ini ya lebih rentan mengenai orang yang kakinya mudah berkeringat ataupun gampang berkeringat. Ya suka memakai kaos kaki lembab, sepatu lembab, ataupun yang suka kakinya basah-basahan ya. Dan juga sering memakai sepatu yang ketat. Penyebab kutu air ini ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penyebabnya adalah jamur ya, infeksi yang disebabkan oleh jamur. Infeksi jamur ini itu kelompok dermatofita, ya sama seperti kurap ya ataupun Tinea cruris. Jangan salah ya, penyakit kutu air ini adalah penyakit menular. Jadi bisa mengenai orang ya dari satu ke yang lainnya. Misalkan itu dari handuk ya yang dipakai bergantian, kemudian dari lantai, dari sepatu, ya ataupun dari pakaian. Kemudian ya apa saja sih faktor resikonya? Nah, jadi tinea pedis ini ataupun kutu air ini ya ada faktor resiko ya yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu sering beraktivitas di tempat umum ya tanpa menggunakan alas kaki, misalkan ya kamar mandi umum, ya kolam renang, ya intinya tempat umum. Memiliki kaki yang mudah berkeringat, ya, artinya ketika berkeringat ini kan kondisi kaki ya jadi lebih lembab. Suka ya berbagi barang pribadi, ya misalkan sepatu, entah itu kaos kaki ataupun handuk, ya ataupun sendal. Sering menggunakan kaos kaki yang lembab, ya suka menggunakan sepatu yang sempit, yang memiliki kebiasaan jarang ganti kaos kaki. Ya kemudian terdapat luka pada jari kakinya. Nah, kira-kira apa saja nih gejala yang dialami oleh orang yang terkena kutu air? Nah, jadi gejalanya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ya tentu gatal ya, gatal pada area yang terkena. Yang kedua yaitu iritasi ya, bisa rasa perih, bisa rasa pedih, bisa rasa panas ya pada area yang mengalami kutu air. Nah, kemudian sensasi rasa ya terbakar. Kemudian warna kemerahan pada area yang terkena. Untuk kuku kaki ya ini juga terdampak, ya lebih mudah rapuh, kemudian bisa tampak lebih tebal dan terjadi perubahan warna. Kulit kaki ya ini tampak pecah-pecah ya, mudah mengelupas, ya tampak lebih lembut gitu. Kulit bisa melepuh, ya lecet ya akibat gatal. Kemudian ada cairan ya pada area yang terkena kutu air. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatan tentu ya diperlukan ya supaya kutu air ini cepat sembuh ataupun sembuh, ya gejala hilang, ya dan juga tidak terkena kutu air. Kutu air ini ya bisa disembuhkan dengan obat krim ya, krim ataupun obat oles ataupun obat minum. Nah, tapi di sini saya akan kasih yang obat krim saja ya, lebih mudah, ataupun obat salep ataupun obat oles. Nah, teman-teman ya bisa menggunakan obat krim ya, miconazole krim ya, ini bisa dibeli di apotek ya. Seperti ini bentuknya. Ya cari saja ini mau beli apa, miconazole krim. Nah, ini bisa dioleskan ya di bagian yang terkena. Nah, ini disesuaikan dengan cara penggunaannya ya. Biasanya dioleskan tipis ya, sebelum dioleskan dikeringkan dulu kakinya, dilap bersih baru dioleskan ya 3 kali sehari. Ataupun bisa juga ketoconazole krim ya, ini sama-sama anti jamur ya, untuk mengobati cara penggunaannya sama ya. Dan yang terakhir clotrimazole ya. Nah, ini bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Nah, jadi yang terkena kutu air ya langsung dibeli ya biar cepat sembuh. Selain menggunakan krim tadi ya, itu pastikan ya kakinya nggak lembab. Biar rajin menggunakan kaos kaki itu diganti-ganti, jangan satu kaos kaki untuk selamanya gitu ya. Ya, lap kakinya kering, kemudian pastikan memakai kaos kaki yang bersih dan juga kering, sepatu juga gitu, jangan jepit. Nah, apa nih komplikasi yang bisa terjadi? Nah, komplikasinya itu kalau seandainya tidak diobati, ya ini bisa menularkan ke orang lain. Kemudian juga bisa mengenai bagian tubuh yang lain, misalkan paha, tangan, perut, dan bagian tubuh lainnya.
Nah, bisa saja ya teman-teman mengalami infeksi sekunder ya, selulitis, infeksi bakteri. Bagaimana pencegahan kutu air? Nah, pencegahan ini lebih baik dibandingkan mengobati karena belum terjadi, yaitu lebih efektif ya, biar kita nggak kena sakit. Yang pertama itu bersihkan kaki secara rutin ya, misalkan habis ke tempat-tempat terbuka, yaitu cuci kaki, keringkan. Ya, habis berpergian juga seperti itu. Yang kedua, ya jangan sering nyeker ya, apalagi ke tempat-tempat umum. Ya, ini kalau seandainya memang terpaksa nyeker, langsung cuci kaki pakai sabun, keringkan. Yang ketiga, jangan memakai kaos kaki yang lembab. Ya, pastikan memakai kaos kaki itu bahannya bahan yang menyerap keringat dan disesuaikan dengan ukurannya. Dan yang terpenting lagi, jangan malas ganti kaos kaki. Yang keempat, itu jangan berbagi barang pribadi ya, baik handuk, baik kaos kaki, baik sepatu, baik sendal ya. Jadi gunakan milik pribadi sendiri saja. Yang kelima, ya perhatikan supaya kaki itu selalu kering ya, tidak lembab. Nah, teman-teman, ya itu tadi pembahasan tentang kutu air dan juga pengobatannya. Semoga membantu. Semoga yang terkena kutu air cepat sembuh ya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.